Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Biarlah sore hari ini kita datang, kita tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak menerima setiap pujian syukur dari kita. Amin saudaraku. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan bersama-sama bersatu hati dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami ucap syukur buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami sangat bersuka cita, sebab Engkau Allah yang sudah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Biarlah pada sore hari ini kami mau membawa segenap pujian kami, ucapan syukur kami, sembah kami, yang terbaik kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, sebab segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami, urapi kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami akan menyembah Engkau. Terima kasih. Dia terlebih besar, Dia terlebih
kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama angkat tangan kita, karena terpujilah namamu Yesus. Pujian kami Tuhan, ini sembah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Sore hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dia sudah menebus dosa kita, Dia sudah menyelamatkan hidup kita, bahkan Dia sudah memberikan tempat bagi kita di surga. Kita boleh alami kemenangan demi kemenangan. Amin saudaraku. Sore hari ini kita bawa pujian kita yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Kudus yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau tetap terpelihara, kita mau tetap jaga. Biarlah dia tetap tinggal, tetap hidup, tetap menyala dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Api Pantekosta. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Biarlah api Kristus bisa terus menyala dalam kehidupan kita. Api Kristus sudah menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta, haleluya. Ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. 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 Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Berusaha duduk saudaraku. Puji Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar. Cinta Tuhan begitu besar. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Dia merindukan kita untuk tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Sore hari ini, biarlah setiap kita memiliki kerinduan yang sama seperti hatinya Tuhan. Kita rindu untuk selalu dekat kepada Tuhan. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik buat kita semua yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Mari sama-sama angkat tangan kita. Kita rasakan kuasanya memenuhi hidup kita. Biarkan Roh Kudus mengalir memenuhi hidup kita. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah penolong kita. Amin Yesus. Berkuasa atasku, Roh Kudus, terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Sembuhkan kami, pulihkan kami semua. Katakan lebih dalam lagi, katakan Roh Kudus mengalir, penuhi hidupku, kekuatan penolongku, berkuasa atasku.
bersyukur. Roh Kudus mengalir, penuhi hidupku. Dengan kasih Kristus, Bapak Benny maju ke depan, masuk di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Berkuasa atasku, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Amin, haleluya Yesus. Sembuhkan dan pulihkan, haleluya. Kuasa-Mu, Roh Kudus, hidupku menang. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Engkau sungguh luar biasa bagi hidup kami. Engkau yang selalu menjaga dan melindungi dan memberkati dalam setiap hidup kami. Sepanjang hari demi hari hingga pada saat ini Bapa. Kami percaya kalau kami boleh ada ini semua oleh karena kasih-Mu. Oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau sungguh luar biasa Bapa. Engkau rela mati hanya untuk menebus dosa kami. Terima kasih Engkau bangkit Tuhan, dan Engkau naik di sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Kalau pada saat sore hari ini Tuhan, kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada tengah-tengah kami pada saat sore hari ini. Engkau siap memberkati kita pada saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kalau kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Ini satu kesempatan yang indah bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kami dapat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Apapun yang kami buat, yang kami lakukan tidak sebanding dengan kebesaran-Mu, tidak sebanding dengan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar kami boleh belajar senantiasa untuk mengucap syukur dan berterima kasih bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Bapak juga kalau sebentar kami diberkati oleh firman-Mu. Engkau urapi kami semua yang ada Bapa. Juga hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Agar boleh benar-benar pemberitaan firman-Mu boleh membawa bagi kami untuk semakin dekat lagi kepada-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sudah menjamah setiap hati kami. Dan Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita memperingatin apa? Kematian, kenaikan. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada event apa di situ dikenaikan? Pencurahan Roh Kudus. Berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, seberapa banyak di tempat ini yang rindu untuk dicurahkan Roh Kudus? Mungkin setiap jemaat di tempat ini yang di tahun 2000-an kemarin, yang kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, mungkin ada yang ingat? Begitu hadirat Tuhan sangat pekat di tempat ini, ada yang ingat mungkin? Atau kita lupa akan hal itu? Ada pujian lama, coba
tampilin yang apa itu lagu itu? Bagaikan tanah kering, coba. Hafal semua nggak lagu ini? Bagaikan tanah kering. Coba ya, kita tutup mata. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan hadirat Tuhan, kita tutup mata sebentar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, di hati kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita boleh buka mata? Biarlah kiranya pujian ini bukan hanya sekedar pujian yang biasa. Tetapi biarlah pujian ini itulah ungkapan kerinduan hati kita. Kerinduan hati kita yang rindu untuk merasakan hadirat Tuhan. Ada kerinduan yang besar untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada kerinduan yang menggebu-gebu, Tuhan aku rindu untuk dipenuhi Engkau. Biarlah pujian ini yang menjadi perwakilan isi hati kita. Pujian barusan mengibaratkan seperti tanah yang kering. Kita tahu tanah yang kering yang mungkin sudah lama gak kena hujan. Apa yang terjadi? Gersang, tidak ada pengharapan. Kita untuk menanam di tempat itu mungkin kita akan mikir-mikir. Biarlah tanah yang kering itu yang merindukan kapan waktunya aku disiram. Kapan waktunya aku bisa menerima air. Biarlah itu juga yang menjadi kerinduan kita di tempat ini. Rindu akan hadirat Tuhan. Nanti kita setelah firman kita akan masuk dalam penyembahan lagi. Berbicara tentang Roh Kudus, kita akan buka ayat kita di di sore hari ini. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Kita boleh baca secara bergantian ya.
saya ayat yang keempat, Bapak Ibu semua ayat yang Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 9, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 9. Kita membaca bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu semua ayat yang ganjil. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9 kita sama-sama baca. 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita melihat bagaimana ini dialog antara Yesus dengan para rasul. Bagaimana sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum Yesus meninggalkan mereka, Yesus berpesan kepada murid-murid, berpesan demikian, jangan tinggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di situ menantikan janji. Di ayat yang keempat, coba kembali lagi ayat 4. Ada sebuah pesan yang Yesus sampaikan pada saat itu. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ini merupakan ucapan terakhir dari Yesus. Tetapi yang kita perlu perhatikan di ayat yang ke-6 dan 7, coba kita lihat intip di ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Apa yang mereka tanya? Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi dialog antara Yesus dengan mereka, Yesus sudah ingatkan, tetap tinggal di sini, jangan pergi dari Yerusalem. Aku akan, di ayat 5 dikatakan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada sebuah janji tentang penolong yang lain, Roh Kudus. Tetapi yang di dalam pemikiran mereka, mereka hanya berpikiran tentang hal-hal duniawi. Di ayat yang ke-6, kembali lagi. Ayat yang ke-6, kalau boleh tolong bacakan Weni dari terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 6, coba. Jadi di sini ada sebuah pertanyaan yang kita ketahui bagaimana ketika Yesus datang, mereka berharap besar, inilah Mesiasku, inilah Rajaku yang akan memimpin bangsa Israel. Itulah yang mereka pikirkan. Padahal Yesus di ayat sebelumnya menyuruh apa? Tetap tinggal, jangan pergi dari Yerusalem. Tetap tinggal dan jangan pergi dari Yerusalem. Tetapi kita di sini bisa memperhatikan yang di pikiran mereka hanyalah tentang hal fisik.
kemerdekaan di dalam dunia. Jika kita boleh intip di ayat yang ketiga, coba ayat yang ketiga, jika kita intip, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Di pikiran mereka, di pikiran rasul-rasul, di pikiran murid-murid Tuhan pada saat itu, ketika Yesus berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, yang di pikiran mereka tentang hal fisik, kemerdekaan. Tadi di terjemahan lain, di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, Tuhan, apakah Tuhan akan membebaskan kami bangsa Israel dari penjajahan Romawi? Jadi yang di pikiran mereka kembali lagi tentang duniawi. Di pikiran mereka supaya mereka bisa hidup di dalam kerajaan yang baru, kerajaan Israel. Mereka bisa lepas dari Romawi. Mereka bisa merdeka dengan pemimpin yaitu Yesus. Tetapi mereka berharap bangsa mereka adalah bangsa yang merdeka, Yesus sebagai Mesias. Penyelamat bagi mereka untuk membebaskan penjajahan. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus berbeda tentang apa yang diinginkan oleh mereka. Yang awalnya ketika Yesus berkata tentang kerajaan Allah, yang mereka pikirkan tentang kemerdekaan kehidupan mereka. Padahal yang Yesus maksudkan adalah Yesus tahu yang lebih baik bagi mereka, yaitu berbicara tentang keselamatan hidup kekal. Tentang kerajaan sorga. Yesus tahu hal-hal jauh yang lebih penting dari hal-hal kemerdekaan di dalam dunia. Di pandangan mereka supaya mereka punya kerajaan yang merdeka. Punya bangsa yang merdeka, berdiri, memiliki bangsa Israel, negara sendiri dengan Yesus sebagai pemimpin di dalam dunia. Tetapi ia tahu hal-hal jauh lebih penting dari hal-hal kemerdekaan di dalam dunia, yaitu Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus, penolong yang lain. Kita boleh intip di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Kita ketahui dari ayat ini ada tujuan Yesus naik ke surga itu ada tujuannya. Bukan hal yang semata-mata enggak ada tujuan, dia pergi ke surga. Kita baca sama-sama ayat 1 sampai 4, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak apa? Tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dari ayat ini, ada tujuan Yesus, kenapa Yesus harus naik ke surga. Dia menyediakan kerajaan Allah yang kekal. Bukan kerajaan duniawi yang mungkin ada batasnya. Tetapi dia menyediakan yang jauh lebih baik. Pikirannya Tuhan jauh lebih baik bagi mereka. Yang awalnya di pikiran mereka, oh inilah Mesiasku. Inilah rajaku, aku bisa memiliki bangsa yang merdeka. Tetapi Tuhan tahu lebih baik bagi mereka. Tahu jauh ke depan yang terbaik bagi mereka. Jangan sampai kita hanya menjadikan Tuhan Yesus sebagai pembebas kehidupan duniawi saja. Ingat sekali lagi. Jangan sampai kita hanya menjadikan Tuhan Yesus hanya sebatas sebagai pembebas kehidupan di duniawi. Tetapi jadikanlah Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kekal kita.
Jangan sama seperti murid-murid, jangan sama seperti rasul-rasul yang di pikiran mereka, biar aku punya bangsa yang merdeka. Bangsa Israel yang merdeka. Tetapi Yesus tahu yang lebih baik tentang kehidupan kekal. Tadi di Yohanes 14 ayat 1. Aku menyediakan, coba ayat 2 Vin. Coba ayat 2 Vin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadaku. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Tujuan yang sangat baik. Supaya kita anak-anaknya, di mana Yesus ada, kita pun ada. Yesus ada di surga, kita pun ada di surga. Kerajaan Allah kekal yang sesungguhnya yang ada di pikiran Yesus bagi murid-murid. Tetapi Yesus menyadari, kita manusia menyadari murid-murid mereka butuh diperlengkapi. Kita boleh buka ayat kembali ke Kisah Para Rasul tadi, pasal 1 ayat 4 sampai 5. Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di sini berbicara tentang equipment, berbicara tentang memperlengkapi murid-murid, berbicara tentang memperlengkapi setiap kita di tempat ini. Jangan pergi, jangan meninggalkan Yerusalem, tetap tinggal. Jika saya cari artinya equipment, di situ berbicara tentang sesuatu yang diberikan bagi kita, sesuatu yang ada tujuannya untuk menopang. Ada dibilang juga peralatan mendukung utama, peralatan pendukung utama. Contoh ketika kita beli HP, biasanya ada apa perlengkapannya? HP, lalu ada apa? Dus, ada dus. Terus apa lagi? Casan, charger. Ada apa lagi mungkin? Buku panduan. Garansi. Padahal kita beli HP yang kita cari apa? HP-nya, bener gak? Mungkin ada kita beli HP, udah aku gak butuh HP-nya, aku cuma butuh chargernya. Ada gak? Enggak. Kita pasti butuh chargernya. Lalu contoh lain, kendaraan. Saya ingat sekali. Dulu saya waktu beli mobil, yang saya cari pertama, wah ini ada tools kitnya nih, ada ininya enggak, ada dongkraknya enggak ya, ada peralatannya enggak ya, oh ada ban serepnya enggak ya. Terus kayak saya beli keyboard, waduh ini ada kabel colokan untuk masuk ke listriknya enggak, ada perlengkapannya. Setiap kita di dalam kehidupan kita juga butuh namanya perlengkapan. HP tanpa casan akan mati, enggak ada gunanya. HP tanpa casan gak ada gunanya. Mobil kalau gak ada dongkraknya, gak ada peralatan untuk mengganti ban, ketika kita di jalan pecah ban, kita bisa ganti gak? Gak bisa. Keyboard, saya beli keyboard, gak ada kabel colokan untuk listrik. Percuma, beli keyboard semahal apapun gak bisa masuk ke listrik, percuma. Hidup kita tanpa Roh Kudus kita akan lemah. Hidup kita tanpa Roh Kudus kita akan rapuh. Pujian awal tadi mengatakan apa? Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Begitu tersiksanya tanah tanpa air, retak-retak. Kita juga butuh, jiwa kita butuh Roh Kudus untuk selalu menyirami hati kita. Lalu kita akan berbicara, apa sih tujuannya Tuhan memperlengkapi kita memberi Roh Kudus? Apa tujuannya? Apa tujuan
Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Yang pertama berbicara tentang menyertai kita. Apa tujuan Tuhan memberi Roh Kudus untuk memperlengkapi kita? Yang pertama menyertai kita. Menyertai dalam hal apa, Han? Dalam hal yang bagian A, hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Kita buka ayat kita, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini di ayat yang ke-15, coba kembali Vin, ayat 15. Di sini ada sesuatu yang menarik yang menjadikan saya poin pertama. Jikalau kamu mengasihi ke aku, kamu akan menuruti segala kok diam? Berat ya kayaknya ini ya. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan yang jadi pertanyaan, untuk menuruti segala perintah Tuhan susah atau gampang? Untuk menuruti segala perintah Tuhan susah atau gampang? Susah? Susah atau gampang? Ada yang bilang susah, angkat tangan boleh. Ada yang bilang gampang, boleh angkat tangan. Kok gak ada yang angkat tangan? Saya pun tadi sempat berpikir, untuk menuruti perintah Tuhan susah atau gampang ya? Saya menemukan ketika saya dalam kehidupan, ternyata susah-susah gampang. Benar? Susah-susah gampang. Dibilang gampang, ya susah. Dibilang susah, gampang. Contoh ya, kayak kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Gampang gak itu? Gampang. Kalau kita benar-benar bisa menyadari kebaikan Tuhan, kita pasti akan mengasihi Tuhan dengan baik. Cuma yang bikin kita susah apa? Daging. Benar ya? Kenapa saya katakan susah gampang? Sebenarnya gampang. Apa yang Tuhan berikan itu gampang. Yang membuat susah kedagingan kita. Yohanes 14 ayat 17, coba baca WNI, firman Allah yang hidup. Yohanes 14 ayat 17. Sampai titik ya. Di sini di awal-awal di ayat 17 dikatakan demikian. Yaitu Roh Kudus, roh yang membimbing kepada segala kebenaran. Jadi kenapa kok saya pakai poin pertama di dalam menyertai, di dalam hidup kebenaran. Karena ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ketika Yesus memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu yang akan membimbing. Tahu kata membimbing? Tahu kata membimbing? Mengajar, memberitahukan kita, mengingatkan kita. Ketika kita mulai salah jalan,
ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, Roh Kudus membimbing kita, menyadarkan kita, ayo ingat, kembali. Contoh, Viko aja deh, sini Vik, sebentar Vik. Sini dong, Viko, main yuk. Ini contohnya ya, di situ ada kertas di bawah. Saya mau ngambil kertas itu. Tapi kamu nanti nyerong ya, terserah kamu ya. Ayo kita jalan yuk. Nyerong kemana aku? Sini ya kamu ngambil. Kadangkala Roh Kudus itu memaksa kita ya. Mau lagi? Kadangkala Roh Kudus itu seperti itu ya. Kita disuruh Tuhan untuk jalannya lempeng ke depan di dalam kebenaran. Tadi ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Yang Tuhan inginkan. Tujuannya kita, contoh ya, tadi tujuannya kita di dalam kebenaran, di dalam kertas. Tetapi kita melangkah kayak tadi Viko, melangkah udah jalan. Jalannya arahnya benar. Tiba-tiba nyerong ke kiri. Oh enak ini, di sini ini. Lalu ditarik. Ayo ingat tujuanmu. Kadang-kala Roh Kudus itu sama halnya seperti itu. Kita pulang dari gereja mendapat lawatan Tuhan, mendapat jamahan Tuhan. Oh Tuhan, aku mau rindu mengasihi Engkau. Kadang-kala kita menjalani kehidupan hari Senin, hari Selasa, kita melangkah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Minggu kita mau sampai ke gereja mungkin, ke dalam kebenaran. Tiba-tiba kita mulai serong ke kiri, ada godaan yang begitu berat, ada godaan tawaran yang begitu enak. Ada mungkin tawaran ke Pak Nasib, sate kambing, oh enak ini. Ada Bernebon, kok enak ini. Mulai mengelak ke sini. Terus diingat, ayo ingat kembali kepada kebenaran. Aduh ngos-ngosan saya. Kadangkala dalam kehidupan kita seperti itu. Roh Kudus ketika ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu membimbing kita. Mengajarkan kita. Mengingatkan kembali kita. Untuk kita tetap selalu hidup di dalam kebenaran. Tujuan Tuhan memberi Roh Kudus menyertai kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Lalu poin yang B. Ayat 26-27. Yohanes 14 ayat 26-27. Yohanes pasal 14 ayat 26-27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di poin yang B ini saya tulis poin yang kedua, yaitu hidup dalam tantangan atau proses. Di dalam kehidupan kita nggak akan lepas dari proses. Selama kita di dalam kehidupan ini, kita nggak akan lepas dari permasalahan. Di dalam kehidupan ini, kita tidak akan lepas dari pergumulan. Meskipun saya hamba Tuhan, saya pun pernah mengalami proses. Meskipun saya hamba Tuhan, papa mama sebagai hamba Tuhan, kami pun mengalami namanya ujian demi ujian. Ada namanya pergumulan demi pergumulan. Ada namanya tantangan demi tantangan. Tetapi ada peran Roh Kudus yang menyertai kita untuk apa di sini dikatakan 26 mengatakan demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan.
Ingat apa ini? Kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini berbicara tentang janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kadang-kala di dalam proses, di dalam pergumulan, kadang-kala kita lupa nggak sama janji Tuhan. Contoh. Namanya manusia, mungkin ada yang nggak khawatir di tempat ini? Ada yang nggak khawatir, nggak pernah khawatir di tempat ini? Semuanya kita pasti khawatir, bener? Ada yang khawatir untuk takut mati? Saya pernah khotbahkan waktu itu, bagaimana jika kita mati adalah sebuah keuntungan. Hidup di dalam Kristus, ketika kita mati adalah keuntungan. Tetapi jika kita hidup untuk melayani Tuhan. Di dalam Tuhan, tidak ada kata khawatir. Ketika kita ingat akan janji Tuhan. Di dalam Yeremia berapa ya? 29 ayat 11. Di situ sangat jelas dikatakan, sebab aku mengetahui setiap rancangan yang aku buat mengenai kamu, bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan penuh hari depan penuh harapan. Ayat ini jelas sekali, janji Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya, bukan rancangan kecelakaan tetapi hari depan penuh harapan. Tetapi kadangkala di dalam pergumulan, di dalam permasalahan, di dalam tantangan, yang kita lihat kadangkala tantangan yang begitu besar, yang kita nggak sanggup melewatinya. Tetapi jika kita ingat lagi akan janji Tuhan, jika Roh Kudus mengingatkan lagi akan janji ini, meskipun kadang keadaan begitu sulit, meskipun kadang-kala kita begitu khawatir, tetapi kita akan menjadi damai lagi. Karena apa? Oh, rancangan Tuhan damai sejahtera bagi aku. Rancangan Tuhan penuh harapan bagi aku. Bapak Ibu ingat firman saya yang waktu itu di Yeremia pasal 2 kalau nggak salah. Bagaimana di zaman dulu nenek moyang bangsa Israel, ketika Yesus mengajak mereka, ketika Yesus mengajak mereka kemanapun, meskipun ke lembah persoalan, meskipun ke padang gurun, aku mau pergi asalkan engkau menyertai. Tetapi kadangkala namanya manusia, khawatir itu selalu ada. Namanya manusia, kekhawatiran itu selalu muncul dalam hati kita. Tetapi kita harus kembali, kita ingat, kenapa kok penting ada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan setiap perkataan Tuhan yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Penting Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ayat 27 Vin, Yohanes 14 ayat 27, kita kembali lagi. Yohanes 14 ayat 27. Kata-kata awalnya apa? 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Apa terus kata-kata selanjutnya? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selama kita punya Roh Kudus dalam hati kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang damai sejahtera yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Hanya di dalam Tuhan ada damai sejahtera yang melimpah dalam hati kita. Meskipun dalam pergumulan ada damai sejahtera. Kenapa? Ingat akan janji Tuhan. Lalu poin yang kedua, tadi poin yang pertama berbicara tentang menyertai kita. Poin yang kedua berbicara tentang memberi kuasa. Jadi di dalam menyertai kita tadi ada 2 poin di dalamnya. Lalu poin yang kedua, poin besarnya berbicara tentang memberi kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita kembali lagi ke ayat pertama kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hop, sampai sini. Lihat, di sini ada kata-kata
kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kenapa poin kedua saya katakan memberi kuasa? Saat Roh Kudus memenuhi hidup kita, ada kuasa di dalam kita. Saya sempat cari catatan saya tentang Kisah Para Rasul ini. Dari ayat 8 ini saya menemukan ada 2 kuasa. Yang pertama dari bahasa Yunani, di situ tertulis exousia. Exousia itu berbicara memiliki arti tentang hak atau kuasa. Contohnya, di dalam Yohanes 1 ayat 12, coba kita buka. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 1 ayat 12. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini ini artinya adalah exousia, berbicara tentang hak, berbicara tentang kekuasaan. Ketika kita percaya di dalam namanya, kita punya kuasa untuk memiliki hak anak-anak Allah. Ini kuasa, berbicara tentang exousia. Ada juga Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat Paskah biasanya. Yohanes pasal 3 ayat 16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini juga berbicara tentang exousia, berbicara tentang hak. Ketika kita percaya, kita tidak binasa. Ketika kita percaya, kita beroleh hidup yang kekal. Tetapi berbeda dengan kuasa yang ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kuasa yang kedua yaitu dunamis. Yang pertama exousia, tulisannya E-X-O-U-S-I-A. Tulisannya seperti itu. E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Itu berbicara tentang hak. Kuasa hak untuk memiliki kuasa. Tadi kayak kita percaya, kita punya hak. Hak untuk menjadi anak Allah. Hak untuk beroleh hidup yang kekal. Ada kuasa. Tetapi berbeda dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini berbicara tentang dunamis. D-U-N-A-M-I-S. Biasa spellnya. Dunamis. D-U-D-N-A-M-I-M-I-S. Dunamis. Kalau anak TK seperti itu. Dunamis. Ini berbicara tentang kesanggupan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Berbeda ya, tadi kuasanya ketika kita percaya, kita punya kuasa untuk menjadi anak Allah. Tetapi di sini kuasanya berbeda, kuasa yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kembali Vin, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kuasa, arti kuasa di sini dengan arti kuasa tadi di exousia berbeda. Di sini kuasa yang benar-benar kita bisa melakukan segala sesuatu. Tadi di sini dikatakan apa? Kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Beda ya arti kuasanya. Lalu ayat yang kedua, Kisah Para Rasul 3 ayat 7. Ini contoh yang kedua tentang dunamis. Kisah Para Rasul 3 ayat 7. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ini berbicara tentang Petrus yang menyembuhkan. Petrus yang menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan. Ada kuasa. Kalau Bapak Ibu ingat, minggu lalu istri saya khotbah tentang Petrus bagaimana. Yang sebelum ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Dia bimbang imannya ketika Yesus suruh melangkah di atas air, ragu imannya. Lalu ketika Yesus bilang, akan ada muridku yang akan apa?
membuat aku ke kayu salib. Tetapi dia bilang apa? Bukan aku. Kalau ada pun aku pasti akan membela. Meskipun aku mati, intinya seperti itu. Tetapi apa? Di akhir-akhirnya dia pun menyangkal. Tetapi berbeda ketika ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Dia mampu melakukan mujizat. Kuasai melakukan sesuatu. Lalu ada juga di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 14 sampai 16. Ini juga berbicara tentang Petrus. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14 sampai 16. Ini juga berbicara tentang dunamis. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya apa? Bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua apa dikatakan? Sembuh. Sembuh karena apa? 15 kembali. Sembuh karena apa? Bayangannya Petrus. Hanya dengan bayangannya saja ada kuasa menyembuhkan. Kuasanya berbeda ya. Dunamis dengan exousia ini sangat berbeda. Tetapi kita belajar di malam hari ini, poin yang kedua berbicara tentang memberi kuasa, yaitu kuasa yang dunamis bagi orang-orang percaya. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, ada keluarga yang sakit, didoakan bisa sembuh. Ketika ada teman kita yang dalam pergumulan, kita doakan, mendapat pertolongan, mendapat jalan keluar. Ada kuasa dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata-kata, orang menjadi kuat. Ada kuasa. Siapa yang rindu di tempat ini kita punya kuasa yang demikian? Oh, cuma 20%. Saya rindukan kita di tempat ini, kita semua, kita punya kerinduan yang sama. Supaya Roh Kudus diam dalam hati kita. Yang pertama tadi berbicara tentang apa? Menyertai kita. Yang kedua berbicara tentang memberi kuasa. Lalu yang ketiga, ketika ada Roh Kudus, ini berbicara tentang memberi karunia-karunia. Ini berbicara tentang memberi karunia-karunia. Secara cepat saja ya tentang karunia-karunia ini. Yang pertama kita bisa lihat dari 1 Korintus, suratan 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Suratan 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11. Ini berbicara tentang karunia-karunia roh. Di situ dikatakan, kita baca ayat 11 aja. Kita baca ayat 11. 2, 3, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada karunia demi karunia yang Tuhan pun berikan dalam kehidupan kita. Jika Bapak Ibu nanti baca di rumah, di situ ada beberapa macam karunia. Yang pertama boleh, kalau yang nyatet boleh tulis. Yang pertama berbicara tentang karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang pertama karunia berkata-kata dengan hikmat. Kalau dari Alkitab boleh digaris-garisin, gak apa-apa nanti. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Ini berbicara tentang ketika mengucapkan kata-kata, kata-kata kita itu membangkitkan iman. Kata-kata kita memberi semangat kepada orang. Ini berbicara tentang karunia berkata-kata dengan hikmat. Jadi setiap kata-kata yang kita ucapkan, mungkin secara tidak sengaja kita mengucapkannya, secara tidak sadar kita mengucapkannya, tetapi setiap ucapan kita, kata demi kata yang kita keluarkan, itu bisa membangkitkan iman seseorang. Itu bisa membuat semangat seseorang. Itu karunia berkata-kata dengan hikmat. Lalu yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
karunia berkata-kata dengan pengetahuan, itu yang kedua. Ini berbicara tentang mengucapkan fakta-fakta yang bersumber dari Allah. Jadi yang mungkin besok akan terjadi, tetapi kita bisa mengetahuinya. Itu kata-kata pengetahuan. Ini contohnya di dalam 1 Samuel, kitab 1 Samuel, pasal 9 ayat 15 sampai 16, kita boleh baca. 1 Samuel pasal 9 ayat 15 sampai 16. Ini contoh dari karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Samuel, demikian. 16. Ayat 16-nya. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku sampai seterusnya. Ini berbicara ketika Samuel akan mengurapi Saul. Dia belum tahu, orang-orang belum tahu, tetapi dia udah tahu dari Tuhan kalau besok dia akan mengurapi namanya Samuel. Ini berbicara tentang karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu yang ketiga, karunia membedakan bermacam-macam roh. Karunia membedakan bermacam-macam roh. Membedakan antara roh Allah, membedakan antara roh manusia, dan membedakan antara roh iblis. Jadi ketika kita menyembah, ketika kita mungkin bernubuat, kita nggak tahu itu datangnya dari mana. Bisa dari Allah, bisa dari manusia isi hatinya, bisa juga dari roh iblis. Tetapi orang yang memiliki karunia ini mampu membedakan mana roh yang dari Allah. Kita buka sedikit aja, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 18. Kalau saya nggak bukakan ayat demi ayat, takutnya nanti, loh gimana ini artinya, apa ini maksudnya. 16 ayat 16 sampai 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu apa? Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Padahal jika kita intip di ayat 17, itu perkataan yang bagus atau jelek sebenarnya? Ayat 17, coba kembali. Kira-kira ini ayatnya bagus enggak ini? Bagus loh, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Tetapi Paulus tahu mana yang berasal daripada Allah. Paulus tahu mana yang berasal daripada manusia. Paulus juga tahu mana yang berasal daripada si iblis. Lalu yang selanjutnya berbicara tentang karunia iman. Ketika kita berbicara dan kita memiliki karunia iman, kita bisa membangkitkan iman orang lain. Kita tulis saja ayatnya ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai 16. Ini menceritakan tentang Elia dengan janda Sarfat. Apa kisahnya? Ketika Elia, tolong buatkan aku roti. Tapi aku nggak punya roti. Ya udah aku bikin dari tepung dan intinya Elia kayak udah bikin aja, gak akan kekurangan kamu. Sampai akhirnya di ending-endingnya, bagaimana di situ tertulis tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli tidak berkurang. Jadi perkataan Elia, perkataan dari Elia membangkitkan iman dari janda Sarfat. Sehingga dia berani melangkah dengan iman. Dan apa yang dia kerjakan dari imannya itulah yang terjadi dalam kehidupannya. Tepungnya tidak berkurang, minyaknya tidak berkurang. Berlimpah berkatnya. Lalu yang selanjutnya berbicara tentang karunia mujizat. Karunia mujizat. Ini tertulis kisahnya di Yosua pasal 10
ayat 12-14, di situ menceritakan bagaimana Yosua memberhentikan matahari. Mana ada sih manusia yang bisa mampu memberhentikan matahari? Mau sore, aduh jangan berhenti matahari. Oh enggak ada. Tetapi Yosua mampu memberhentikannya. Ada karunia mujizat di dalamnya karena ada Tuhan. Lalu yang selanjutnya, karunia kesembuhan. Ini berbicara tentang mujizat. Ketika kita ada Roh Kudus, sama seperti tadi di awal saya katakan, ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, ada kuasa tercurah dan di situ ada mujizat. Sampai kepada teman kita, sampai kepada saudara kita, sampai kepada orang-orang sekitar kita. Jangan pernah takut kalau kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya berbicara tentang karunia nubuat. Karunia nubuat ini berbicara tentang menjadi juru bicara Allah, menyampaikan pesan Allah bagi teman-teman sekitar. Mungkin tiba-tiba ketika kita berdoa, tiba-tiba Tuhan memakai kehidupan kita untuk menjadi saluran berkat, memakai mulut kita untuk menyampaikan pesan Allah. Itulah karunia nubuat. Contoh Indri Gautama, Ibu Pendeta Indri Gautama, saya sangat ingat sekali. Saya dulu, mungkin Ibu Esther kenal saya dulu paling gak mau kalau dibilang, kamu anak hamba Tuhan ya, kamu anak pendeta ya, nanti kamu jadi pendeta ya kalau kamu besar. Enggak, saya enggak mau. Bahkan saya lari ke Jakarta, saya sekolah musik dengan tujuan apa? Saya enggak mau jadi hamba Tuhan, saya mau meninggalkan, saya mau berkarya musik di Jakarta. Tetapi ketika saat itu Ibu Indri benar-benar punya karunia nubuat. Saya ingat sekali, saya masih umur berapa ya? SD kayaknya saya waktu itu. Saya di bawah didoakan. Orang lain mendapat teguran-teguran, tetapi saya cuma dibilang, kamu nanti akan menjadi hamba Tuhan. Dan inilah saya yang terjadi sekarang. Saya sempat mengelak, tetapi Tuhan merubah jalan saya sesuai dengan nubuat yang terjadi di dalam Ibu Indri Gautama. Ketika kita memiliki karunia nubuat, apa yang mungkin Tuhan ingin katakan kepada keluarga kita, apa yang mungkin Tuhan ingin katakan kepada jemaat di tempat ini, Tuhan pun bisa pakai kita kalau kita punya karunia nubuat untuk menubuatkan kehidupan teman-teman kita, untuk mengingatkan teman-teman kita. Lalu selanjutnya ada karunia berkata dalam bahasa roh, tetapi juga ada karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi dari kesemuanya ini kita kembali di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi yang kita harus ingat 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh. Setiap karunia demi karunia yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita pun akan diperlengkapi karunia demi karunia. Tetapi jika kita baca ayat ini di kata-kata terakhirnya, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi enggak setiap orang punya semua karunia ini. Mungkin contohnya nanti di tempat ini seandainya kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Tuhan melawat kita. Mungkin seandainya saudara Adi punya karunia nubuat mungkin. Saudara Riko punya karunia pengetahuan. Mungkin Ibu Ari punya karunia membedakan bermacam-macam roh. Jadi bagaimana satu dengan yang lain kita nggak punya karunia yang semua kita kayak rakus kita miliki semua, enggak. Tetapi dari bermacam-macam karunia yang dimiliki oleh kita, tetapi semuanya melengkapi satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini ayatnya mengatakan, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi enggak setiap orang selalu punya karunia yang banyak. Berbeda demi berbeda tetapi saling melengkapi. Kayak di Indonesia, apa ininya? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi satu. Meskipun kita berbeda karunia satu dengan yang lain, tetapi semuanya melengkapi guna tubuh Kristus, guna kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya di malam hari ini, bagaimana caranya untuk mendapatkannya, Han?
Bagaimana caranya untuk mendapatkan roh? Bagaimana caranya untuk mendapatkan karunia? Bagaimana caranya, Han? Yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 14, kita kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. 2, 3, kita sama-sama baca, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam apa? Doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus sampai seterusnya. Intinya yang pertama, bertekun dengan sehati di dalam doa. Punya kesatuan hati, punya kerinduan yang sama. Adanya kesatuan tujuan, yaitu aku pengen Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Aku pengen Tuhan seisi gerejaku jemaat dipenuhi Roh Kudus. Ada kerinduan yang sama. Bukan hanya kerinduan dari 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi semuanya punya kerinduan. Sekali lagi saya tanya, siapa di tempat ini yang punya kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus? Banyak loh keuntungannya. Tapi ingat, keuntungan bukan untuk diri kita sendiri. Tapi keuntungannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang kedua, di poin yang pertama, bertekun dengan sehati dalam doa. Di dalamnya terdapat kesehatian. Di dalamnya terdapat kerendahan hatian kita untuk Tuhan, lawat aku Tuhan. Tuhan penuhi aku Tuhan. Lalu yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Saya undang tim PAW, maju ke depan. Kisah Para Rasul 1 ayat 4, kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 4, ini ayat terakhir kita. Kita baca sama-sama dengan suara yang tegas ya. Dengan suara yang lantang. 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sekali lagi, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang kedua, bagaimana caranya? Kalau yang pertama, bertekun dengan sehati. Lalu yang kedua, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tetap tinggal di situ. Ini berbicara tentang jangan patah semangat. Ini berbicara tentang terus-menerus kesinambungan, terus menerus. Jangan ada namanya, udah Tuhan aku cukup Tuhan menyerah. Jangan ada kata seperti itu. Terus menerus sampai kita mendapat namanya Roh Kudus. Kita akan melewati 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mungkin hari pertama kita nggak dapat. Mungkin hari kedua kita nggak dapat. Mungkin hari ketiga kita nggak dapat. Mungkin hari keempat nggak dapat. Aduh Tuhan, cukup Tuhan, aku nggak mau lagi. Jangan seperti itu. Tetapi hari pertama nggak dapat, oh nggak apa-apa. Hari kedua nggak dapat terus. Hari ketiga nggak dapat terus. Sampai hari ke-9 nggak dapat terus. Sampai hari ke-10 kita dapat Roh Kudus. Terus nantikan. Seandainya hari 10 kita nggak dapat, masih ada hari-hari selanjutnya ketika kita berdoa di dalam Tuhan. Kita bisa mendapat Roh Kudus. Ingat, pencurahan Roh Kudus tidak selalu hanya bertepatan di 10 hari pencurahan ya. Setiap waktu kita mau berdoa, ketika kita satu hati, ketika kita terus minta Tuhan penuhi aku, Tuhan berikan kok Roh Kudusnya. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Tim PAW. Kita angkat pujian bagaikan tanah kering.
main C ya, Den. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Pemulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku. Pujian ini mengatakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Saya tantang setiap kita di tempat ini. Siapa yang benar-benar rindu Roh Kudus, rindu untuk merasakan hadirat Tuhan, rindu untuk lawatan Tuhan, boleh angkat tangan. Biarlah pujian ini dari hati kita katakan, Tuhan ini aku Tuhan, aku bagaikan tanah yang kering. Sudah lama aku gak terima air-Mu Tuhan. Biar Engkau sirami aku dengan hadirat-Mu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Pemulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
Saya rindu bergandengan satu dengan yang lain ya. Kita bergandengan bersama-sama. Haleluya Jesus. Haleluya. Terima kasih. Baik Tuhan. Glory to Jesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Bergandengan semua ya. Haleluya. Gandengan semua ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lawat siap kami Tuhan, lawat siap kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Lawat siap kami Tuhan, lawat siap kami Tuhan, lawat siap kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lawat, 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 lawat.
Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin. Penuh, 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 penuh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau sudah melawat setiap kami. Engkau sudah menjamah setiap kami Tuhan. Kami dipuaskan, kami disegarkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah membawa kami Tuhan. Yang sudah membentangkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dikuatkan, kami dibaharui, kami diingatkan, kami dimotivasi, kami diteguhkan di dalam Engkau Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan sucikan, kuduskan tangan-tangan kami, mata uang kami. Biar apa yang kami bawa boleh Tuhan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Saya percaya semua kita yang hadir sudah diberkati, kita semua dipuaskan. Besok ada doa sepanjang 10 hari. Mari saudaraku yang rindu untuk dipenuhi boleh datang ambil bagian. Kita mau bertekun di dalam doa. Kita angkat satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kepada Allah. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang dinaikkan ke hadirat-Mu. Apapun permohonan umat-Mu, jawab Tuhan. Apa saja permintaan umat-umat-Mu yang mengangkat tangan, Engkau sanggup memenuhi permohonan mereka, permohonan kami semua. Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kata-kata umat-umat-Mu, seruan-seruan umat-umat-Mu, kasih-Mu
melimpah bagi kami semuanya. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami percaya Roh Kudus tetap mengingatkan kami untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, lebih hari lebih berharap kepada Tuhan. Dan kami akan berdoa lebih banyak, terutama untuk hari Pentakosta. Selama 10 hari Tuhan, kami bersatu hati berdoa supaya ada hadirat Allah di tengah-tengah kami. Hadirat Allah memenuhi kami setiap pribadi. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan umat-umat-Mu. Engkau tahu kebutuhan mereka, Engkau tahu kerinduan mereka. Semua kami ingin dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kami beroleh kuasa. Oh Tuhan, Engkau yang sanggup memenuhi apa permohonan kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kuasa. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.